Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Hataraku Mau Sama. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kita mau ngasih info nih bahwa kita baru saja membuat channel baru yang khusus membahas anime-anime secara per episode. Bagi yang penasaran dan mau gabung, bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan seluruh alur cerita dari anime Hataraku Mau Sama. Let's go! Pada awal anime ini, kita diperlihatkan suatu benua bernama Ignora, atau lebih tepatnya di sebuah pulau besar bernama Ente Isla, yang mana terdapat sesosok yang sangat ditakuti oleh penduduk di sana. Sosok tersebut bernama Mao Satan. Mao sendiri digambarkan sebagai raja iblis yang kejam dan memiliki kekuatan overpower. Dan saat ini Mao bertujuan untuk menguasai Ente Isla. Namun hal yang membuat Mao sampai saat ini masih belum bisa menguasai Ente Isla karena umat manusia memiliki sosok pahlawan bernama Emilia yang siap membunuh Mao. Hingga suatu ketika pasukan-pasukan dari Mao pun berhasil dibuat tak berdaya oleh pasukan umat manusia. Di sini Emilia dan pasukannya juga telah berhasil masuk ke istana Mao untuk berhadapan langsung dengan Mao. Dan karena merasa terpojok, tak lama kemudian Mao membuka sebuah portal untuk melarikan diri ke suatu tempat. Ia juga ditemani bawahannya bernama Alciel. Dan sesampainya mereka di tempat tersebut, yang membuat Mao dan Alciel terheran-heran karena di dunia tersebut mereka tidak bisa memakai kekuatan sihir mereka. Dan yang lebih mengejutkan, penampilan mereka juga berubah menjadi seorang manusia. Hal ini dikarenakan saat ini mereka berdua terteleportasi ke dunia lain tanpa adanya kekuatan sihir, atau lebih tepatnya saat ini mereka berada di negara Jepang. Lalu tak lama kemudian mereka pun dibawa ke kantor polisi setempat karena mereka dianggap sebagai orang asing yang sedang tersesat. Saat di sana, ternyata kekuatan sihir dari Mao tidaklah sepenuhnya menghilang. Ia pun memanfaatkan kekuatannya untuk menghipnotis polisi tersebut agar mendapatkan informasi mengenai dunia tersebut. Singkatnya, setelah mengetahui info tentang dunia tersebut, sembari mencari cara agar kekuatan mereka kembali, saat ini mereka memutuskan untuk berbaur dengan masyarakat. Bahkan mereka juga membuat KTP, paspor, rekening bank, dan lain-lain agar mereka mudah berbaur. Dan setelah itu, mereka berdua pun tinggal di sebuah apartemen yang terlihat biasa saja. Karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa apartemen yang lebih baik. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka pun membagi tugas dengan Alciel yang akan mengurus rumah tangga dan mencari informasi tentang dunia ini. Sedangkan Mao akan mencari uang dengan bekerja di sebuah restoran cepat saji bernama McDonald. Oh ya, selama di Jepang, nama mereka juga mereka ubah seperti Mao Satan menjadi Mao Sadao dan juga Alciel yang menjadi Asia Zero. Beberapa hari pun berlalu. Saat Mao akan berangkat ke tempat kerjanya, Mao bertemu dengan seorang gadis yang tengah kehujanan. Dan karena merasa kasihan melihat seorang gadis cantik kehujanan, di sini Mao pun rela memberikan payungnya kepada gadis tersebut agar gadis tersebut tak kehujanan. Lalu beberapa saat setelah Mao pulang kerja, ketika di jalan Mao kembali bertemu dengan gadis yang sebelumnya ia berikan payung. Dan yang membuat Mao sangat terkejut, identitas asli dari gadis tersebut adalah Emilia, sang pahlawan dari Ente Isla.
Ternyata saat Mao dan Alciel masuk ke portal TNT Isla, Emilia juga ikut masuk ke portal tersebut dan ia pun juga terteleport di Jepang. Namun karena saat ini sebagian kekuatan Emilia juga telah menghilang, Emilia pun memutuskan untuk membaur dengan orang-orang sekitar. Dan nama Emilia juga ia rubah dengan nama Yusha Emi. Lalu saat ini Emi pun bertujuan untuk membunuh Mao yang berada dalam kondisi lemahnya. Namun karena tindakan mereka diketahui polisi, mereka pun dibawa ke kantor polisi setempat karena mereka dianggap sebagai sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Lalu setelah masalah di kantor polisi usai, sejak saat itu Emi terus mengawasi seluruh gerak-gerik dari Mao dan Asia. Beberapa hari pun berlalu. Selama mengawasi Mao, Emi merasa aneh dengan Mao, yang mana selama di dunia tersebut Mao tidak pernah melakukan tindak kejahatan sama seperti saat berada di NT Isla. Lalu Emi pun memutuskan untuk bertemu dengan Mao dan bertanya langsung tentang tujuan dari Mao. Di sini Mao pun mengatakan bahwa tujuannya saat ini adalah ia yang ingin menguasai seluruh negara Jepang. Dan agar impiannya terwujud, hal pertama yang harus ia lakukan adalah ia akan menjadi pegawai tetap dan teladan di McDonald. Lalu, tak lama kemudian, saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok misterius yang menggunakan kekuatan sihir. Dan karena mereka tidak bisa melawan balik serangan tersebut, mereka untungnya berhasil lolos dari serangan tersebut dengan pergi ke tempat yang lebih aman. Lalu di sini Emi meminta izin kepada Mao untuk tinggal sementara malam ini di apartemen Mao karena dompet Emi yang tiba-tiba hilang saat kabur dari serangan sihir sebelumnya. Dan di sini Mao pun menerima permintaan dari Emi karena hari juga sudah mulai larut. Hari esok pun tiba. Setelah Emi pulang, saat ini Mao akan pergi jalan-jalan dengan Chiho, yakni rekan kerja Mao di McDonald. Namun, tak lama kemudian tiba-tiba terjadi gempa di sekitar sana dan mengakibatkan gedung-gedung di sekitar sana juga runtuh. Di sini kita diperlihatkan ternyata Emi juga sedang berada di sana untuk mengawasi gerak-gerik dari Mao. Dan yang membuat Emi sangat terkejut, ternyata kekuatan dari Mao tiba-tiba bangkit lagi. Namun sepertinya Mao bukannya menggunakan kekuatannya untuk kembali ke NT Isla, melainkan di sini Mao malah menghabiskan kekuatannya untuk menyingkirkan reruntuhan gedung di sekitar, agar Chiho yang saat ini sengaja dibuat pingsan oleh Emi dengan tujuan untuk tak mengetahui sosok asli dari Mao bisa pulang dengan selamat. Dan dari sini, Emi semakin kebingungan dan merasa ragu dengan tindakan Mao. Lalu untuk saat ini, Emi hanya akan mengawasi tindakan Mao dan tidak akan menyerang Mao. Beberapa hari setelah itu, tiba-tiba terjadi gempa lagi di sekitar sana. Dan ternyata gempa yang terjadi saat ini disebabkan oleh seorang pemuda yang dulunya merupakan bawahan dari Mao bernama Lucifer. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat ini Lucifer bekerja sama dengan anggota gereja atau sekutu dari Emi bernama Orba. Di sini, Orba memberikan jaminan surga kepada Lucifer jika Lucifer mau membantu Orba. Saat ini tujuan dari Orba adalah untuk membunuh Mao dan juga Emi. Karena sejak awal pihak gereja tidak mau didahului Emi dalam membunuh Mao.
Awalnya mereka berdua terlihat kewalahan menghadapi Lucifer. Namun saat Lucifer menghancurkan kota, tiba-tiba kekuatan dari Mao pun bangkit. Hal ini ternyata dikarenakan sumber kekuatan dari ras iblis adalah sisi negatif dari manusia. Dan karena sebelumnya Lucifer menghancurkan kota, yang mana membuat orang-orang sekitar menjadi panik sehingga memicu bangkitnya kekuatan dari Mao. Singkat cerita, Mao pun melakukan kerjasama dengan Emi yang juga menggunakan sisa kekuatannya, akhirnya berhasil mengalahkan Lucifer dan Orba. Lalu setelah itu, dengan sisa kekuatannya, Mao pun memperbaiki keadaan kota yang rusak oleh Lucifer. Dan juga ia pun menghapus ingatan dari para penduduk tentang kejadian hari ini. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba teman-teman dari Emi pun datang ke Jepang. Mereka menjelaskan ke Emi bahwa saat ini pihak gereja menjadi agak aneh. Lalu keesokan harinya, teman Emi pun kembali ke NT Isla. Sedangkan Emi memutuskan untuk tinggal dan mengawasi Mao di Jepang. Beberapa hari pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Lucifer yang telah meminta maaf kepada Mao atas kejadian sebelumnya. Dan saat ini ia pun memutuskan untuk tinggal bersama Mao dan Asia. Selain itu, nama Lucifer juga ia rubah menjadi Urushihara karena ia juga dicari-cari oleh pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Mao kedatangan tetangga baru bernama Suzuno. Suzuno sendiri merupakan tetangga baru yang baik hati, bahkan ia pun rela membantu urusan Mao seperti dalam hal memasak dan lain-lain. Di sini, Emi dan Chiho yang mengetahui bahwa ada wanita lain berada di apartemen Mao pun menjadi cukup terkejut, terutama Chiho yang merasa cemburu karena terdapat wanita lain datang ke apartemen orang yang ia sukai, yaitu Mao. Oh ya, saat penyerangan Lucifer sebelumnya, Mao tidak menghapus ingatan dari Chiho karena Chiho menolak untuk ingatannya dihapus. Di sisi lain, setelah Emi bersama Suzuno berkali-kali, akhirnya terungkap sosok sebenarnya dari Suzuno, yang ternyata ia adalah Shinigami atau dewa kematian yang ditugaskan oleh pihak gereja. Saat ini ia pun memutuskan untuk mengajak Emi bekerja sama membunuh Mao. Dan ternyata alasan Suzuno datang ke tempat Mao karena ia ingin mengawasi tindakan dari Mao. Namun di sini Emi malah mengatakan bahwa ia saat ini tidak ingin terlibat dengan pihak gereja karena sebelumnya ia merasa telah dikhianati oleh pihak gereja. Selain itu, Emi juga menyarankan Suzuno untuk tidak terlibat juga dengan pihak gereja. Lalu setelah Emi pulang kerja, Suzuno, Emi dan teman kerja Emi berkunjung ke tempat kerja Mao. Dan di sini sepertinya Suzuno mulai ragu terhadap tindakan dari Mao, yang mana saat itu Mao yang sedang menjadi manajer sementara sedang berjuang agar jualannya laku. Karena saat ini di depan toko mereka terdapat toko baru yang lebih ramai. Dan berkat akal dari Mao, akhirnya mereka berhasil mengembalikan pelanggan mereka. Sejak saat itu juga, Suzuno pun juga ikut-ikutan Emi, yakni hanya sebatas mengawasi tindakan dari Mao. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini, kita diperlihatkan Suzuno yang semakin dekat dengan lingkungan Mao dan yang lainnya. Lalu, ketika ia sedang berada di luar, ia bertemu dengan sosok yang tak asing baginya. Orang tersebut adalah malaikat Sariel. Sariel sendiri saat ini menyamar menjadi manajer yang membuka restoran baru di depan McDonald.
Di sini Sariel mencoba menghasut Suzuno untuk segera membunuh Mao, karena tugas awal Suzuno saat ini adalah untuk membunuh Mao. Singkat cerita, Suzuno pun langsung menjalankan misinya tersebut. Namun sebelum itu, Sariel dan Suzuno akan menangkap Emi terlebih dahulu karena Sariel ingin merebut pedang suci dari Emi. Perlu diketahui, Emi sendiri memiliki darah malaikat dari ibunya. Dan secara kebetulan saat ia kecil, ia pun terpilih menjadi seorang pahlawan, tentunya beserta dengan pedang suci tersebut. Di sini, Jiho juga disandra oleh Sariel karena kebetulan saat itu Jiho sedang bersama Emi. Di sisi lain, Mao yang sedang di tempat kerjanya dihubungi ibu Jiho yang ternyata saat ini ia belum pulang. Lalu Mao pun menghubungi Urushihara untuk melacak keberadaan dari Emi menggunakan alat penyadap yang ia sembunyikan di tas Emi. Di sini, Mao yakin bahwa Jiho sedang bersama Emi, dan setelah mengetahui lokasinya, Mao pun langsung pergi ke sana. Dan di tengah perjalanan, ternyata Mao dihalangi oleh Suzuno yang juga berusaha untuk membunuh Mao. Namun setelah melihat tekad Mao yang ingin menyelamatkan Jiho dan Emi, membuat perasaan dari Suzuno menjadi bimbang. Lalu saat ini ia pun memutuskan untuk melakukan sesuai keinginannya dan memilih untuk memberontak dari Sariel. Tak lama kemudian, Mao pun telah sampai di lokasi Emi dan Jiho disandra. Lalu, karena Sariel tidak bisa melepas paksa pedang suci yang ada pada Emi, ia pun memutuskan untuk langsung berhadapan dengan Mao. Di sini, Mao terlihat kewalahan menghadapi Sariel karena kekuatan sihir Mao yang telah habis. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba cahaya bulan yang ada di sana berubah menjadi sangat terang, yang mana hal ini sangat menguntungkan untuk Sariel karena sumber kekuatannya berasal dari cahaya bulan. Di sini terungkap, ternyata ini dikarenakan ulah dari Orba yang telah sembuh setelah pertarungan sebelumnya. Orba sengaja membuat cahaya rembulan menjadi sangat terang agar Sariel bisa mendapat kekuatan lebih untuk melawan Mao. Selain itu, ternyata saat ini Orba juga bekerja sama dengan Urushihara. Namun, karena sinar bulan tersebut sangatlah terang, mengakibatkan kepanikan dari penduduk sekitar, sehingga membuat kekuatan ras iblis seperti Mao, Asia, dan Urushihara pun menjadi bangkit. Namun, setelah itu, tiba-tiba Urushihara malah menghajar Orba. Hal ini dikarenakan ternyata alasan sebenarnya Urushihara mau mengikuti Orba saat ini agar Orba menimbulkan kepanikan dari para penduduk sehingga bisa membangkitkan kekuatan sihir dari Mao untuk melawan Sariel. Dan benar saja, saat ini kekuatan dari Mao pun telah bangkit sepenuhnya sehingga Mao pun berhasil menghajar Sariel dan mengirimnya kembali ke NT Isla. Lalu akhirnya semua masalah pun berhasil diatasi Mao. Namun, saat Mao sedang bekerja di McDonald, ia dikejutkan dengan Sariel yang berada di gudang es McDonald. Ternyata, di tempat kerjanya Mao sempat memasang energi sihirnya di sebuah bambu saat melakukan promosi untuk McDonald. Dan saat Sariel dilempar Mao ke portal yang ia buat, portal tersebut malah mengarah ke bambu yang ada di tempat kerja Mao tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini, Mao berjuang keras untuk mencari uang dengan bekerja menjadi kuli bangunan. Hal ini dikarenakan Urushihara membeli sebuah barang berupa alat penyadap yang harganya sangatlah mahal, sehingga Mao harus berjuang untuk melunasi hutang tersebut. Tidak hanya itu, yang membuat Mao sangatlah marah karena Urushihara tertipu dalam sebuah jual beli online, sehingga Mao terpaksa harus membayar barang-barang yang dibeli Urushihara.
Namun untungnya ada Emi yang mau membantu Mao, yang mana karena saat ini status Urushihara di Jepang masihlah anak-anak di bawah umur. Dan di Jepang terdapat peraturan bahwa dilarangnya melakukan jual beli online oleh anak usia di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua atau wali. Lalu karena Urushihara melakukan jual beli online tanpa sepengetahuan walinya, dalam kasus ini adalah Mao dan Asia, akhirnya barang-barang online tersebut bisa ditarik kembali. Oke, untuk pembahasan Hataraku Mao Sama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.